Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Pak Mulyoko, masih berkolaborasi dengan Pak Happy Agriansah. Kita melanjutkan materi matematika kelas 7 semester yang kedua, masih melanjutkan bab aritmatika sosial. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang pajak, bruto, neto, dan juga tara. Oke, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yang pertama adalah memahami tentang pajak, kemudian tentang bruto, neto, dan juga tara. Persiapkan diri kalian, mari kita mulai. Kita mulai dari pajak. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Besar PPN itu adalah 10% dari barang yang dibeli. Ini udah ketentuan dari pemerintah ya. Besar PPN itu selalu 10% dari barang yang dibeli. Nah, cara menentukannya adalah HP sama dengan HP itu adalah harga ditambah PPN. Berarti harga akhir ya yang harus kita bayar. Itu adalah 110 per 100 kali harga semula. HS harga semula. Nah, untuk lebih jelasnya ke contohnya ya. Suatu barang dengan harga 250.000 dibeli oleh seseorang beserta pajak. Yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah, jadi harga semulanya 200.000 belum termasuk PPN ya. Kita hitung harga yang harus dibayarkan dengan PPN-nya. Yang diketahui hanya harga semulanya adalah 250.000. Kalau yang namanya PPN sekali lagi selalu ketetapannya adalah 10% dari harganya ya. Berarti cara menghitungnya adalah HP sama dengan 110 per 100 kali HS. Berarti 110 per 100 kali 250.000. Berarti 27.500.000 per 100. Tinggal dicoret belakangnya ya. Maka hasilnya adalah Rp275.000. Berarti yang harus dibayarkan oleh pembelinya adalah Rp275.000 untuk harga barang Rp250.000. Mudah ya? Cukup mudah ya ini ya. Kita lanjutkan ke pajak yang kedua, yaitu adalah pajak UMKM. Pajak usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pajak yang ditarik dari para UMKM sebesar 1% dari nilai omset. Ini juga sudah ketentuan. Besarnya sudah ditentukan 1%. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan UMKM selama kurun waktu tertentu. Biasanya per bulan. Nah, pajak UMKM sama dengan 1 per 100 kali omsetnya berapa. Nah, lebih jelasnya ke contohnya, Pak Agus berhasil menjual bakso 150 porsi setiap hari pada bulan ini. Jika harga bakso per mangkoknya 9.000, berapakah pajak UMKM yang harus dibayarkan Pak Agus? Nah, untuk menentukannya berarti kita harus tahu omsetnya dulu ya. Omset dari penjualan Pak Agus. Berarti kan harga per porsinya kali porsinya berapa per hari? 150 ya, kali 30 hari. Berarti adalah 9.000 kali 150 kali 30 hari. Maka hasilnya adalah Rp40.500.000. Berarti ini omset Pak Agus selama 1 bulan. Nah, untuk menentukan pajaknya berarti 1 per 100 kali Rp40.500.000. Hasilnya adalah Rp40.500.000 bagi 100 itu Rp405.000. Jadi pajak UMKM yang harus dibayarkan oleh Pak Agus untuk 1 bulan itu adalah Rp405.000. Gampang ya. Untuk PPN dan pajak UMKM sudah dipahami ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke bruto, neto, dan tara. Nah, untuk menentukan bruto, neto, dan tara, kita harus tahu dulu pengertian dari bruto, neto, dan tara itu apa. Bruto adalah berat suatu benda beserta pembungkusnya. Biasa juga disebut dengan berat kotor. Nah, bruto itu berat kotor, jadi seluruhnya ya. Berat benda dengan bungkusnya. Kemudian neto adalah berat suatu benda tanpa pembungkusnya. Biasanya disebut juga berat bersih. Berat bersihnya itu neto. Kemudian tara adalah selisih antara bruto dan neto atau biasa disebut dengan berat pembungkusnya. Jadi dari pengertiannya, bruto itu adalah berat totalnya seluruhnya ya. Artinya berat bersih ditambah pembungkus itu bruto. Nah, neto itu adalah isinya saja, tara itu pembungkusnya. Rumus-rumusnya ini. Bruto itu neto ditambah tara, karena bruto itu totalnya ya, berat kotor. Isinya ditambah pembungkusnya itu jadi bruto. Kalau neto, cara mencarinya adalah bruto berat kotor dikurangi bungkusnya. Berat total dikurang bungkusnya ya. Nah, kalau tara berat bungkus, berarti bruto dikurangin isinya. Begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk persentasenya sekarang. Nah, kalau persentase
yang kita cari adalah persentase neto dan tara. Kalau bruto kan berarti total, berarti 100% ya. Kalau persentase neto itu adalah N per B kali 100. Neto per bruto kali 100. Kemudian kalau persentase tara itu tara per bruto kali 100. Cukup sederhana sebenarnya rumusnya ini ya. Kita lanjutkan biar lebih jelas ke contoh soalnya saja. Soal yang pertama, suatu benda memiliki bruto 5 kg dengan neto 4,5 kg. Tentukanlah A tara, B persentase taranya. Kita tuliskan yang diketahui, brutonya adalah 5 kilo, netonya adalah 4,5 kilo. Tadi kita sudah punya rumus ya untuk menentukan yang A, tara. Tara itu adalah bruto dikurang neto. Bruto dikurang neto. Berarti 5 dikurang 4,5, hasilnya adalah 0,5. Jadi taranya adalah 0,5 kg berat bungkusnya. Kemudian persentase taranya. Kita juga sudah punya rumusnya tadi, persentase tara itu adalah tara per bruto kali 100. Taranya 0,5 per 5 itu adalah brutonya kali 100, hasilnya adalah 50% 5, atau jadi persentase taranya adalah 10%. Jadi jawabannya adalah untuk taranya adalah 0,5 kg, sedangkan persentase taranya adalah 10%. Gampang kan ya untuk tara? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Suatu benda memiliki neto 10 kg dengan tara 20%. Tentukanlah bruto benda tersebut. Netonya sudah ketahuan, taranya 20%. Kita tentukan brutonya. Diketahui netonya 10 kg, persentase taranya 20 kg. Cara menentukan bruto berarti gimana? Kebalikan dari rumus persentase tara tadi. Jadi untuk menentukan bruto sama dengan N per 100% dikurang PT. Kita sudah tahu kan netonya adalah 10 kilo, kemudian persentase 100 dikurang persentase taranya adalah 20%. Jadi B sama dengan 10 per 80%. Nah, untuk menentukan B-nya berarti 10 kali 100 per 80. Karena 80 ini kan 80 per 100 ya. Kalau pembagian berarti dibalik 100 per 80. Hasilnya adalah 1000 dibagi 80 atau jadi 12,5 kg ya. Jadi brutonya adalah 12,5 kg. Jadi begitu ya cara menentukan bruto ketika diketahui neto dan persentase taranya. Oke, kita lanjutkan satu contoh soal lagi tentang bruto, neto, dan tara. Adi berbelanja sampo di minimarket. Adi melihat ada 3 jenis kemasan pada merek yang akan ia beli. Kemasan pertama bertuliskan neto 70 ml dijual dengan harga 5.000. Kemasan kedua dijual tertulis neto 140 ml dengan harga 9.000. Kemudian kemasan ketiga tertulis neto 210 ml dengan harga 13.000. Jika uang Andi tidak cukup untuk membeli ketiga pilihan sampo tersebut, manakah yang sebaiknya dipilih Andi? Ini berarti menentukan harga yang paling ekonomis ya dari 3 jenis produk yang dijual. Nah, untuk menentukannya kita tuliskan dulu yang diketahui. Kemasan satu adalah 70 ml, harganya 5.000. Kemudian yang kedua 140 ml, harganya 9.000. Yang ketiga 210 ml, harganya 13.000. Nah, untuk menjawab ini kita lanjutkan ke slide berikutnya karena agak panjang ya. Nah, kita harus membandingkan ketiga kemasan tadi. Nah, untuk membandingkan kemasan tadi kita gunakan perbandingannya harganya dengan netonya. Jadi harga dibagi neto untuk menentukan mana yang lebih ekonomis dari ketiga kemasan tersebut. Nah, ini kemasan yang pertama dulu. Harganya 5.000, isinya 70 ml. Berarti 5.000 dibagi 70 ml hasilnya adalah 71,43. Ini perbandingannya ya. Jadi kemasan yang pertama harganya per netonya adalah 71,43. Dengan cara yang sama kita tentukan untuk kemasan yang kedua dan ketiga. Kita temukan untuk kemasan yang kedua adalah 64,29 harga per netonya. Kemudian untuk kemasan yang ketiga harganya 61,90 ya. Kalau kita bandingkan ketiganya, berarti kita cari yang paling kecil ya, yang paling murah. Berarti yang ketiga ya, 61,90. Jadi yang seharusnya dipilih Andi itu adalah kemasan yang ketiga karena harga per netonya lebih murah. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai yang pertama pajak, kemudian dilanjutkan bruto, neto, dan tara, serta beberapa contoh soalnya. Apabila masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini.
Jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel Matu Zeva. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.